mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Bilang sama saya, sudah selesai. Amin. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Katakan amin, saudara. Nah, inilah tema khotbah saya siang hari ini. Saya akan berbicara tentang sudah selesai atau it is finished. Amin. Ini adalah perkataan Yesus terakhir sebelum dia memberikan nyawanya. Nah, saudara, kita semua tahu dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kata-kata terakhir itu sebelum seorang meninggal bisa dikatakan sebagai bagian kalimat yang terpenting. Betul gak, saudara? Biasanya orang itu kalau mau meninggal kumpul sama-sama, keluarga, anak, istri semua kumpul sama-sama. Kemudian mereka dengarkan, bukan mendengarkan apa yang menjadi pesan terakhir. Biasanya pesan terakhir itu paling berkesan. Betul gak, saudara? Makanya kita kalau ada orang yang meninggal, kita pasti bilang, terakhir dia ngomong sama gue begini loh, terakhir kita ngomongnya begini loh, terakhir begini loh, terakhir begitu. Betul gak, saudara? Kita dengan gampang kita menceritakan kepada orang-orang, terakhir gue ketemu dia masih begini, dia ngomong terakhir sama gue begini. Pesan terakhir, kata-kata terakhir seseorang sebelum dia meninggal, itu biasanya yang paling berkesan dalam hidup kita. Amin. Seperti ada satu keluarga, ada satu cerita. Ada satu keluarga, papanya udah mau meninggal. Ini punya anak 4. Anaknya 3 cowok yang gede, 1 cewek yang paling kecil. Papanya udah mau meninggal, kemudian mamanya panggil semua anak-anaknya kumpul di rumah sakit. Ini masih ada kesempatan sebelum papanya meninggal. Ketika kumpul di rumah sakit semua anak-anaknya 4, apa yang terjadi? Kemudian papanya panggil satu-satu anak-anak. Yang pertama yang paling gede namanya si Alia. Itu dipanggil Alia. Iya Pak, ada di sini. Kemudian dia panggil yang kedua namanya Aliung. Ya kan, kemudian Aliung, ya Bapak ada di sini, pegang tangan bapaknya. Kemudian yang ketiga namanya Amin, dipanggil Amin. Bapak ada di sini Pak, Amin Pak, ya kan, pegang tangan bapaknya. Kemudian yang terakhir namanya Ali, ini kesayangan bapaknya. Ali, iya Bapak, Ali ada di sini, ya kan. Kemudian ketika bapaknya cek tempatnya ada di rumah sakit, bapaknya kaget. Kenapa dia kaget? Dia bilang, lo orang semua ada di rumah sakit, yang jaga toko siapa katanya? Serius banget dengarnya, saudara. Ya kan? Ya kan, itulah biasanya orang Tionghoa begini. Kalau udah mau meninggal aja masih mikirin toko. Ya kan, dulu nenek saya juga begitu. Pesan terakhir dia sebelum meninggal, jaga toko ya, jangan sampai toko begini-begini. Semua pesan tentang udah mau mati aja masih mikirin duit, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, pesan terakhir Yesus ketika dia di atas kayu salib sebelum dia meninggal adalah sudah selesai. Setelah Yesus bilang sudah selesai, dia memberikan nyawanya. Amin. Dia mati di atas kayu salib. Nah, kata sudah selesai ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Kalau saudara baca, padahal kalau saudara baca Alkitab mencatat ada 4 kitab yang mencatat tentang kematian Yesus: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi yang mencatat tentang kata sudah selesai hanya Yohanes. Ini ketahuan dari baca firman. Yang mencatat tentang kematian Yesus sudah selesai hanya Injil Yohanes. Kenapa? Karena pada waktu itu hanya Yohanes yang ada di situ. Sisanya kemana? Matius, Markus, dan Lukas. Mereka semua sedang lari diri. Karena keadaan pada waktu itu mengerikan. Betul nggak, saudara? Yesus ditangkap, disiksa, mati di atas kayu salib. Jadi Matius, Markus, dan Lukas mereka sedang kabur. Cuma satu murid Yesus yang ada di situ namanya Yohanes. Makanya Yohanes mendengar itu, dia mencatat. Yesus mengatakan sudah selesai. Dan saudara harus tahu yang namanya kata sudah selesai ini punya makna yang sangat mendalam sekali di dalam kehidupan kekristenan. Karena gini loh, saya harus bilang, kalau saudara nggak ngerti tentang kata sudah selesai ini, saudara boleh jadi Kristen sekian puluh tahun, tapi saudara tidak akan pernah menikmati apa inti daripada kekristenan itu. Amin, saudara. Kekristenan itu yang bagian yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya melihat tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya hari ini kita akan belajar sama-sama ketika Yesus bilang tentang sudah selesai, it is finished. Apa maknanya? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Dan saya mencatat di sini ada 2 makna tentang sudah selesai. Saudara bawa pulang kabar baik ini, percayalah hidupmu pasti diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Ini adalah sesuatu yang harus saudara pegang baik-baik. Ini adalah momen spesial. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, apa maknanya? Apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita semua? Amin. Nah, yang pertama, saya mencatat baik ini yang pertama dan terutama ketika Yesus bilang sudah selesai, yang pertama artinya adalah Tuhan mau kasih tahu tentang kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Yang pertama ketika Yesus bilang sudah selesai, dia sedang menyatakan kemenangan bagi saudara dan saya.
Siapa di sini yang gak suka dengan kemenangan? Boleh angkat tangan. Kalau saudara gak suka kemenangan, artinya saudara ada sesuatu yang salah dengan hidupmu. Betul gak? Kita manusia semua suka dengan kemenangan. Amin saudara. Dan ini yang pertama. Ketika Yesus bilang sudah selesai, dia menyatakan kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Coba kita lihat firman-Nya sama-sama. Kolose 2. Kita buka dalam Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose 2, 13-15, demikian firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Saya jelaskan bagi saudara, Alkitab bilang surat hutang sudah dihapus dan ditiadakan dan dipaku di atas kayu salib. Apa yang dimaksud dengan surat hutang? Surat hutang itu adalah dosa. Saudara harus tahu. Kenapa? Karena dosa itu adalah hutang. Ophilema dalam bahasa aslinya itu adalah hutang. Nah, Tuhan sudah menghapuskan surat hutang kita. Dia sudah menghapuskan dosa kita dan telah meniadakan dosa kita, yang mana seharusnya setiap kita manusia berdosa terima hukuman. Tapi Dia telah menghapuskan surat hutang kita, dipakukan di atas kayu salib. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin, saudara. Amin. Amin. Makanya ini adalah awal tentang kemenangan kita orang-orang percaya. Dosa kita telah dihapuskan, ditiadakan, dipaku di atas kayu salib. Dan Alkitab katakan Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Dan ini memang misinya Kristus dalam kedatangannya ke dunia. Yesus datang ke dunia tujuannya untuk apa, saudara? Untuk menyatakan keselamatan Allah bagi orang berdosa. Betul nggak? Makanya ketika surat hutang kita, dosa kita sudah ditiadakan, iblis itu nggak punya kuasa lagi. Makanya Yesus bilang apa? Makanya firman Tuhan bilang apa? Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi iblis itu udah gak bisa berkuasa lagi atas hidup kita. Inilah yang disebut dengan kemenangan kita orang Kristen. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Karena tanpa penghapusan dosa, pengampunan dosa, iblis akan selalu bekerja dengan caranya yang hebat, mendakwa kita. Makanya kita Wahyu bilang iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam di hadapan Allah. Itu yang iblis lakukan. Amin. Makanya ada banyak orang Kristen yang mundur dari pelayanan, mundur dari kehidupan rohaninya. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Betul gak? Ini terjadi. Banyak teman saya yang ngomong begitu, saudara. Teman saya banyak yang mundur, gak mau ke gereja, gak mau pelayanan lagi. Kenapa? Gua masih kerjanya gak benar. Gua masih begini. Itu dakwah iblis. Amin. Kalau saudara mundur dari pelayanan, saudara mundur dari gereja, mundur dari kekristenan, saudara kalah. Amin. Amin. Tapi hari ini kabar baik. Yesus bilang sudah selesai untuk menyatakan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Surat hutangmu sudah dihapus oleh Tuhan. Amin. Dosa kita sudah diampuni, dipaku di atas kayu salib. Iblis tak punya kuasa lagi. Firman Tuhan bilang Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Amin. Dan itu adalah misi Tuhan datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena gini loh, kalau dosa kita tak diampuni oleh Tuhan, kalau kita manusia berdosa, Dia nggak bayar lunas surat hutang kita. Apa yang terjadi, saudara? Saya pelajari ada 4 hal. Udah ada belum slide-nya? Belum. Saya pelajari ada 4 hal. Dengar baik-baik. Kalau manusia berdosa nggak ditebus oleh Tuhan, yang terjadi adalah yang pertama, dan baik-baik, kita akan mengalami keterpisahan dari Allah. Ya, ini kita akan terus mengalami keterpisahan dari Allah. Ini faktanya. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Dia kehilangan kemuliaan Tuhan, betul kan? Kita terpisah dari Tuhan, terpisah. Makanya bait Allah dibagi-bagi. Kenapa? Karena manusia terpisah dari Tuhan. Ini yang terjadi. Kemudian kalau Tuhan tidak datang ke dunia, tidak menebus manusia berdosa, apa yang terjadi? Kita akan terus mengalami keterikatan dengan dosa. Kalau kita terikat dengan dosa, apa yang terjadi? Kita akan selamanya menjadi budak dosa. Dan kita akan menjadi budaknya iblis. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. 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 Nah, kemudian apa yang terjadi kalau Tuhan tidak datang dan menebus kita? Apa yang terjadi? Kita akan menanggung yang namanya murka Allah. Ini yang terjadi yang ketiga.
Pisah dari Tuhan, jadi budak dosa, budak iblis, kemudian menanggung murka Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, kita pasti mengalami yang kematian sebagai akibat daripada dosa. Amin. Jadi ini jelas, ini yang terjadi kalau Tuhan nggak datang ke dunia, tidak menyelesaikan misinya, memberikan keselamatan bagi kita. Kita pisah dari Tuhan sampai selama-lamanya. Kemudian kita akan menjadi budak dosa, budak iblis. Kemudian kita akan menerima murka Allah dan ujung-ujungnya pasti kematian atas hukuman dosa. Tapi Yesus, dia telah menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya. Amin. Kita lihat ayatnya ya. Coba kita buka sama-sama Kolose 1. Kita lihat Kolose 1 ayat 19 sampai ke 22. Saudara perhatikan baik-baik apa yang kita katakan. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah, oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lihat baik-baik. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang apa? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang mengerti boleh bilang amin, saudara. Amin. Jadi ini yang Yesus lakukan. Yesus lakukan apa? Dia datang sebagai kurban, bukan korban, tapi sebagai kurban. Apa itu kurban? Kurban itu sesuatu yang pasti dikorbankan. Itulah kurban. Itu yang Yesus datang ke dunia sebagai kurban, ya kan? Kemudian Yesus mati, tubuh jasmaninya hancur lebur, darahnya curah bagi kita semua sampai habis. Tahunya dari mana sampai habis, Bapak Pendeta? Nanti saudara baca di rumah, cari tahu ayatnya di mana. Ketika itu apa yang terjadi waktu Yesus sudah mati? Ada seorang prajurit menusuk lambung Yesus. Kemudian Alkitab katakan yang keluar adalah darah dan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus sudah habis tercurah bagi kita semua. Amin, saudara. Sampai hanya air yang keluar, darahnya sudah habis. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia sudah curahkan darahnya, apa yang terjadi? Kita diperdamaikan kembali dengan Allah dan dapat kembali menyatu dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bukan lagi menjadi budak dosa, bukan lagi menjadi budak iblis. Amin. Tapi kita telah menyatu dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita terima yang namanya keselamatan dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Makanya gini, kematian Yesus merupakan awal kemenangan bagi kita. Banyak orang yang bilang kebangkitannya adalah kemenangan. Saya mau bilang kematian Tuhan adalah awal kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Betul gak, saudara? Yes. Yesus harus mati. Itu awal kemenangan bagi kita. Kebangkitannya menyempurnakan kemenangan kita. Amin. Besok minggu kita akan merayakan itu, menyempurnakan kemenangan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Jadi ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama catat baik. Ketika Yesus sudah selesai, ketika Yesus bilang sudah selesai. Ketika Yesus bilang sudah selesai, yang pertama untuk menyatakan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Kalau kita sadar kita sudah menang, maka kita harus menghidupi kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat lanjutan dari tadi ayat yang ke-23. Apa yang firman Tuhan bilang? Ini yang Paulus catat. Ayat yang ke-23 firman Tuhan bilang ini. Sebab itu apa? Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi apa? Pelayannya. Amin. Saudara dan saya jangan mau digeser, tetap berpegang teguh pada iman. Dengan baik, iblis gak punya kuasa lagi. Iblis udah gak bisa memainkan kita lagi. Iblis udah gak bisa mendakwa kita lagi. Amin. Iblis sudah gak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Kita sudah terima kemenangan. Makanya kita harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Itu yang harus kita lakukan. Berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena Yesus bilang sudah selesai. Kasih tepuk tangan yang paling mulia dong buat Tuhan Yesus. Itu menyatakan kemenangan kita bagi orang percaya. Jadi yang pertama, saudara, yang
Yang pertama, ketika Yesus bilang sudah selesai, apa maknanya? Itu untuk menyatakan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Saudara boleh bilang sama saya sudah menang. Kurang keras bilang sama saya sudah menang. Sampai selama-lamanya, saya sudah menang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Tuhan Yesus. Jadi pertama, untuk menyatakan kemenangannya. Yang kedua, yang terakhir, coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ketika Yesus bilang sudah selesai, tetelestai, it is finished, Tuhan mengasih tahu apa? Yang kedua, kita lihat sama-sama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Saya undang teman-teman pemusik boleh siap-siap. Dikatakan begini, perhatikan baik-baik. Yohanes 15 ayat yang ke-13 bilang begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kita bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Emang kalau kita berani kasih nyawa, itu adalah tingkat paling tinggi, betul nggak saudara? Yang kalau kita rela berkorban kasih nyawa untuk istri, untuk anak, untuk keluarga kita, saya mau bilang itu pengorbanan yang paling tinggi, betul nggak saudara? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Yang rela memberikan nyawa untuk sahabatnya, itu yang terjadi. Nah, ketika Yesus memberikan nyawanya, bagi kita, itu adalah wujud kasih yang sempurna, betul nggak saudara? Karena nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Kasih yang sempurna yang Tuhan kasih ketika Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Amin. Nah, kemudian kita lihat lagi, sebentar ya, saudara perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi apa yang kita katakan tentang kasih yang sempurna. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Jadi supaya saudara mengerti, ketika ada seorang yang rela memberikan nyawa, itu adalah wujud kasih yang paling tinggi. Dan itu disebut dengan kasih yang sempurna yang Yesus berikan bagi kita. Kemudian Alkitab katakan apa tentang kasih yang sempurna? Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lihat, kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang mengerti ayat ini bilang amin. 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 Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi yang kedua, kita bisa tarik satu kesimpulan yang luar biasa. Ketika Yesus memberikan kasih yang sempurna bagi kita, Dia mati di atas kayu salib, kemudian dikatakan sudah selesai. Apa maknanya? Yang kedua, kita bisa belajar sama-sama makna daripada kata sudah selesai. Kasih yang sempurna adalah untuk melenyapkan ketakutan kita. Yang setuju boleh bilang amin. 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 Kenapa ini penting, saudara? Perhatikan baik-baik. Kita manusia hidup pasti punya rasa takut. Betul nggak? Semua manusia hidup pasti punya rasa khawatir. Saya tanya sama saudara, boleh jawab saya dengan jujur. Siapa di sini yang nggak pernah takut dalam hidupnya? Ada nggak? Kalau ada, saya berani bilang saudara nggak waras. Karena hanya orang yang nggak waras nggak punya rasa takut. Betul nggak? Maaf ya, orang gila nggak punya rasa takut. Berani ngomong apapun nggak takut. Tapi kalau saudara waras, setiap orang pasti punya rasa takut dan khawatir. Itu manusiawi. Semua pendeta pun punya rasa takut, manusiawi. Kalau pendeta bilang saya nggak punya rasa takut, bilangin bohong lo, munafik. Semua orang hidup pasti punya rasa takut. Kenapa? Itu udah turunan dari Adam dan Hawa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yang mereka rasakan punya telanjang dan takut. Jadi itu terus turun ke bawah. Setiap orang hidup, manusia hidup pasti punya rasa takut dan khawatir. Tapi hari ini kita punya kabar baik. Ketika Yesus selesaikan karyanya, kasih yang sempurna di atas kayu salib, kita katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Makanya ketika Tuhan bilang it is finished, sudah selesai. Yang kedua, melenyapkan segala ketakutan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Mari. Mulai hari ini serahkan hidupmu sama Tuhan. Jangan lagi takut tentang apapun juga. Biasanya manusia takut dalam hal apa sih? Saya catat di sini ada 4 hal biasanya yang menjadi ketakutan dalam hidup manusia. Yang pertama, manusia itu pasti takut miskin. Betul nggak? Siapa di sini yang nggak takut bokeh? Saya pernah bilang ada virus yang lebih mengerikan daripada corona, namanya virus bokeh. Iya. Saudara lebih pilih mana, corona atau bokeh? Gak berani jawab. Padahal saudara lebih jujur, lebih baik kok kena corona daripada bokeh. Karena corona masih bisa sembuh, betul? Tapi kalau udah bokeh, nggak ada obatnya. Iya. Tapi kita doa semoga kita sehat sempurna. Bilang amin dulu. Amin. Amin. Nah, yang pertama manusia takut akan miskin. Pasti. Manusia takut miskin. Makanya manusia bekerja. Karena takut miskin, takut nggak punya uang. Jadi kalau orang yang nggak mau kerja, terserah lu.
Ada orang yang nggak mau kerja. Ada orang yang, maaf ya, bodohnya bukan main. Setiap hari doa, urapin ATM dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus ada duitnya. Kalau lu nggak kerja, duitnya dari mana? Itulah kadang-kadang dulu ada pengajaran sesat yang mengajarkan itu, urapi ATM dengan minyak. Bagaimana caranya kalau lu urapi tapi nggak kerja? Gitu. Kalau bisa begitu enak. Betul nggak saudara? Urapin aja tiap hari, jungkir balik dapat duit. Manusia takut miskin, makanya manusia bekerja. Kemudian yang kedua saya pelajari, manusia itu takut gagal. Makanya manusia apa? Belajar, betul nggak? Kita belajar, kenapa? Karena kita takut gagal. Kalau kita gagal, kita belajar dari kesalahan. Orang yang mau belajar dari kesalahan akan seperti itu terus hidupnya, nggak akan punya kemajuan. Kalau dia tahu dia gagal hari ini, dia salah, dia belajar karena dia takut gagal lagi. Dia akan mencoba lagi, dia akan belajar terus karena dia takut gagal. Yang ketiga saya pelajari, manusia takut kehilangan. Makanya manusia itu menjaga. Ini yang terjadi. Kita jaga istri kita jaga suami kita jaga anak-anak kita. Kenapa? Karena kita takut kehilangan mereka. Betul saudara? Yes. Kemudian takut apa lagi? Takut akan kematian. Ini pasti. Manusia takut akan kematian. Makanya orang rela bayar harta untuk kematian, untuk hidup, maaf. Ya kan pakai bodyguard sana sini, ya kan pakai masker sampai 4 lapis, sampai nggak bisa napas, akhirnya mati sendiri. Kadang-kadang begitu, saya lihat ada orang pakai masker 4 lapis, dalam hati gua, lu gimana napas? Corona nggak bisa masuk, ya karena napas lu nggak bisa keluar, game over. Kadang-kadang orang bodoh, ya nggak sih saudara? Padahal lihat orang begitu tuh. Maaf ya kalau di sini ada, bukan maksud saya menghina ya. Ini hanya kebetulan belaka. Amin. Amin saudara. Orang bisa lakukan itu karena takut mati. Dia rela melakukan apa saja untuk mengupayakan segala cara untuk bertahan hidup. Betul nggak saudara? Ini dia. Nah, kenapa orang bisa takut? Karena kita nggak tahu tentang masa depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Makanya orang bisa takut. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Karena orang bisa khawatir dan takut. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus katakan sudah selesai. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Amin. Yesus memberikan bukti kepada kita, memberikan harapan yang baru. Saudara dan saya yang hidupnya mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Karena dia kasih nyawanya aja, dia kasih bagi kita. Apalagi yang tidak bisa dikasih bagi kita. Pegang baik-baik itu saudara. Amin. Makanya mulai hari ini jangan lagi hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, yang kita bilang. Kenapa ketakutan mengandung hukuman? Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan. Kalau saudara selalu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, saya mau bilang saudara bukan anak Tuhan. Bukan saya ngomong, Alkitab yang bilang. Allah adalah kasih. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau hari ini saudara masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, saudara tidak mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan kita. Makanya hari ini serahkanlah hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Ya saudara, serahkan segala kekhawatiranmu, apapun itu serahkan semua sama Tuhan. Ada harapan yang baru untuk kami kasih nyawa. Hari ini dengan baik Yesus telah menanggung sakit penyakit kita. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Makanya Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh luka-luka Tuhan, oleh darah Yesus, saudara dan saya telah sembuh. Hari ini mungkin saudara ada yang sedang sakit, tapi hari ini percaya hari ini oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Amin. Bilang begitu. Aku percaya hari ini, aku terima kasih yang sempurna. Yesus telah mati bagi melenyapkan segala ketakutan. Ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Aku sembuh, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Amin. Bilang begitu. Kemudian Yesus telah mematahkan tentang kemiskinan supaya kita hidup diberkati Tuhan. Itu dia yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia mematahkan kemiskinan supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Makanya kita bilang, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang begitu kaya, dia adalah Allah yang begitu besar. Dia rela dicaci maki, dihina, dipukuli sampai mati. Dia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya karena oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Pegang itu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini mungkin usahamu sedang bangkrut, mungkin kau sedang dalam titik terendah dalam hidup, tapi percaya hari ini Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin. Di
Dia rela menjadi miskin demi kita, supaya oleh kemiskinan kita menjadi kaya. Pegang baik harapan itu. Amin saudara. Jangan lagi takut, tapi serahkan semua sama Tuhan. Kemudian Yesus telah memberikan Roh-Nya yang kudus, Roh penolong, Roh penghibur, supaya kita merasakan kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Ini prosesnya jelas. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, turun Roh Kudus. Para siapa percaya kepada Yesus, dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Dia kasih Roh-Nya yang kudus di dalam kita, Roh penolong, Roh penghibur, yang membuat kita bisa merasakan damai sejahtera. Amin. Tanpa Roh Kudus, orang di luar sana hidupnya khawatir terus. Tapi kita beda dengan orang di luar sana. Kita beda, kita orang-orang percaya, kita punya Roh Kudus. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya pegang baik itu. Ini karya Tuhan yang sempurna. Semua diawali dari kematian. It is finished, selesai. Maka Roh Kudus bisa turun tinggal dalam kita. Kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus yang bisa merasakan kedamaian dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir ini, Yesus mau melepaskan yang namanya kuasa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kita bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita semua punya kuasa. Ketika kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita semua punya kuasa. Makanya hati-hati dengan mulut saudara. Saya selalu bilang hati-hati dengan mulut. Kadang-kadang orang suka ngomong asal aja. Ngomong itu gak pernah mikir. Saya selalu bilang, jangan pernah sebut engkau sakit. Jangan pernah sebut engkau gak punya duit. Jangan pernah sebut engkau gagal. Amin saudara. Tapi hari ini bilang, aku percaya Tuhan pasti memberkati. Aku percaya aku pasti berhasil. Aku sehat, aku diberkati. Ini yang saya lakukan. Saya gak pernah sebut saya sakit. Walaupun saya tahu saya mau bilang, mau bantu, saya selalu bilang, aku sehat, aku diberkati dalam nama Yesus. Sampai sekarang, gua gak pernah sakit. Benar? Dan saya terus terima, saya gak pernah sakit. Kenapa? Karena saya selalu mengucapkan kata-kata berkat dari mulut saya. Gitu. Virus mau masuk tuh gak berani, gak jadi. Kenapa? Karena saya bilang, aku sehat, aku diberkati. Ucapkan terus. Karena kita punya kuasa. Kuasa ini kita terima setelah Tuhan bilang semuanya sudah selesai. Tepuk tangan dulu yang paling indah. Amin. Makanya hari ini kalau kita tahu Dia membuat kita menjadi kaya. Oleh bilurnya kita menjadi subur. Ada Roh Kudus dalam hati kita, memberikan damai sejahtera. Kita punya kuasa dalam hidup kita. Saudara mau takut apa lagi? Gitu. Kalau saudara mau selesai daripada ketakutan, caranya cuma satu, selesai. Mati. Itu dia. Ada yang mau mati di sini? Mau panjang umur? Pasti ada masalah. Gak pernah stop. Masalah ini selesai, ada masalah baru. Masalah baru selesai, ada masalah yang lebih baru. Masalah yang lebih baru selesai, ada masalah yang sangat amat baru. Gak pernah berhenti. Selama kita hidup, masalah pasti terus ada. Amin. Tapi yang Tuhan mau hari ini kita sadar betul karya Tuhan. Jangan anggap remeh karya Tuhan yang hebat. Orang dia udah mati, nyawanya kasih untuk menyembuhkan ketakutan kita. Yang harus kita lakukan, serahkanlah segala kekhawatiran kita sama Tuhan. Amin, amin saudara. Amin. Ya kan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus yang namanya berserah, percaya, dan terus berharap. Ini harus kita lakukan. Serahkan semua sama Tuhan. Percaya akan janji Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Maka saya mau bilang sama saudara, pasti ada mukjizat, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan bilang sudah selesai. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit kita sama-sama saudara. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau naikkan sembah kita di hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita di hadirat Tuhan saudara. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu